Pak Nasri, Ustaz Ibnu Abdul Ghani, Ustaz Farwin, Ustaz Pak Nasruddinun, dan Bapak Ro, Ustaz, para buya, ibu-ibu, uni-uni, adik-adik, hadirin hadirat yang berbahagia. Aku bersyukur benar bisa hadir di situ. Tadi mau dapat informasi ada pertemuan di situ. Cuma di malam ini kau ada dua agenda. Kebetulan perintah usi tadi kamari sebentar, kan? Pasal kamari sebentar, biar tidak bisa lama loh, karena gitu. Aku dia panwas ada dulu lengkap dah, kan gitu. Jadi kayak dari aku tadi di utit-utit gua ya. Karena acara itu kan pakai CTP kan. Kau nak lancar, tapi aku sangat sangat terharu ya kedatangan dari buya aku, ustaz aku, ibu-ibu, uni-uni seluruhnya. Karena ada yang dari jauh, biar semua dari Jakarta, Ustaz waktu dari Padang, kau luar biasa, kau support yang sangat luar biasa bagi aku. Seketik mungkin yang ingin saya sampaikan. Pertama, insyaAllah aku tampil di pilkada kini itu nawa itu tidak lebih daripada ingin berbuat yang lebih baik. Mudah-mudahan kau tercatat nanti dalam sejarah dan menjadi amal ibadah bagi aku dan keluarga. Hanya itu. Kalau kekuasaan aku tak menjadi minat sama sekali lah. Aku cuk dapat tawaran jabatan itu sebagainya. Alhamdulillah aku tolak ya. Aku ketua Persis Sumatera Barat pertama, ingin dilanjutkan balik, aku tolak. Banyak jabatan-jabatan yang dimintakan kamu itu mau tolak. Karena memang tidak di bidang aku. Tapi karena wali kota aku memang di bidang awak, 20 tahun lamanya kita di birokrasi, di pemerintah. Dan buat cari pekumbuh pun punya masalah cukup besar. Masalah pekumbuh pun cukup besar. Dan itu tidak bisa selesai mungkin di mimbar. Kayak LGBT, awak luar biasa banyak di pekumbuh. Sangat luar biasa. Kalau dahulu mungkin manduk-manduk orang-orang inilah transparan. Laba jalan-jalan di pasar sudah jadi. Narkoba juga seperti itu. Lalu kemiskinan, pengangguran, pembangunan dan lain sebagainya. Banyak sumber persoalan yang terjadi di Bekuwa. Rasa-rasa hati mungkin karena kita lah punya pengalaman dan juga partai kita di Gerindra punya link langsung ke provinsi atau ke pusat. Rasa-rasanya kita bisa lebih banyak membangun kota Bekuwa. Itu sebenarnya. Kalau ada yang mengecekkan supaya kau haus kekuasaan, menghalalkan segala cara untuk mendapat kekuasaan, itu merasa tudingan yang tidak berdasar sama sekali. Kadang sedih juga kan, kalau ada yang mengecekkan kau haus kekuasaan. Aku di DPRD 2004-2009 dulu, 2 tahun aku di DPRD sebagai ketua komisi, aku langsung mengundurkan diri. Cuman di Pak Tabrin dilarang ketika itu. Di DPRD provinsi pun seperti itu juga. Ketika mau mencari kebatilan di PBB, mohon maaf ya. Ketika mau mencari ada sesuatu yang melanggar konstitusi dan komitmen dengan perjuangan Islam, aku berjuang dan aku diancam untuk PAW, aku siap. Dan boleh PAW kan? Mau nikmati PAW yang betul kita. Jadi kalau ke depan pun seperti itu juga. Andaikan nanti awak ditakdirkan menjadi wali kota, terus aku masuk penjara lantaran karena memperjuangkan hak-hak masyarakat, memperjuangkan yang benar, kebenaran, terus kamu masuk penjara, aku ikhlas. Ya. Itulah risiko perjuangan. Karena aku akan lari dari situ. Karena aku sejak sekolah awal ditimpa di PII, senior aku dan mongko. STM seperti itu juga, sekolah ya sekolah, orang jantan sebenarnya. Tapi mau tinggal di TC, jadi mentalmu lebih banyak ditempa di TC. Wah kenal yang berbagai persoalan-persoalan masyarakat. Waktu sekolah kita mungkin FKRM misalnya, forum komunikasi remaja masjid. Padahal kami meninggal ini kan. Ada BKSM itu Pak Ali mungkin masih ingat.
Ya, remaja Islam barangkali sama masjid dan mubalik. Saya izin dari Pak Cik Isram. Cuma di sekretaris BKSM ketika itu tidak setuju, Pak Ruslan Datra kami bentuk FKM. Jadi ketika kau terbentur, kami lari kemari. Yang suruh ada tu. Ya. Ketika FKM terbentur, kami lari ke tempat lain tu. Yang menyerah kita tidak pernah dalam konsep hidup. Tetap kita berjuang. Sampai kamu masuk ke dunia politik. Di dunia politik kamu banyak belajar dengan Bapak Tabrin Manan. Kamu banyak belajar dengan Bapak Cik Isra. Kamu banyak belajar dengan Pak Anwar ZA. Karena kamu dakit dengan orang tua itu di TC. Kamu selalu ditimpa oleh mereka. Jadi sebenarnya perjuangan kamu kau lebih banyak ditimpa oleh mereka. Karena kamu tinggal di TC. Kamu banyak belajar dengan Pak Ali. Di Biarisman pun banyak kamu belajar. Ya, meskipun kami berjauhan baik dengan Jakarta. Itu mungkin yang mendoktrin sebagian letak kamu ya. Mengenal dengan politik itu. Jadi kau sebuah keikhlasan bagi aku. Bagi awak kalau kalah pun gak ada masalah. Mungkin kau takdir bagi Allah. Tapi kalau tidak, kalau tidaknya ada kebersamaan kita lah. Apalagi jalur kita sama, ya. Jalur kita sama. Aku sama-sama jamaah dengan Ustaz Parwin. Ya, kita di Rau-Rau, basic kita di Rau-Rau. Kita juga ingin maksimal mungkin menegakkan sholat berjamaah meskipun punya keterbatasan. Bahkan mohon maaf ya, ketika mau dilantik menjadi ketua DPRD, yang melakukan pertama itu bikin masjid ya. Kita bikin masjid di DPRD. Yang pertama melakukan di DPRD rumah dinas itu menegakkan sholat berjamaah. Dan itu tidak buat hak. Ada buktinya. Hafizah lalu di rumah. Hafizah bisa buktikan itu. Kami sholat berjamaah ya. Ya. Ada imam. Meskipun nombor dapik ilmu sakitik, tapi itu muterapkan, usahakan muterapkan. Jadi merasa kamu memang tak ustaz tu ya. Yang memang ustaz sihir ya. Mana ustaz? Tapi kamu ingin menjadi ustaz ya. Kamu ingin ya, ingin beribadah seperti cara ibadahnya Biarisman. Ingin berbuat yang ikhlas seperti berbuat yang ikhlasnya Biarisman. Itu aja. Meskipun bisik kamu tidak sampai ke situ. Nah kini ada 5 paslon yang tampil. 5 paslon. Kamu sebetulnya dipanggil oleh GNPF. Ada Ustaz Parwin begitu itu. Ya. Kamu hadir ada Ustaz Sabir. Ustaz Sabir aku kenal jauh sebelum aku kenal dengan Ustaz Parwin. Tahun 87 aku lah kenal dengan beliau. Kan 87 lah kita lah kenal. Nah kenal dan beliau pun kenal aja aku. Aku rasa komunikasi aku dengan beliau sangat baik. Sangat baik. Bahkan di DPRD pun dah cuknya demo. Kamu selalu terima. Mohon maaf Biarisman. Kawan-kawan tu Ustaz ni okey lah dia. Cuk ke DPRD ya. Selagi kemudian musik pasti mau ACC. Kadang-kadang kau nak bisa, kau nak hadir, kau nak serang di Padang. Ustaz Irsad mewakili. Kau terima. Akhirnya cuba jadi DPRD ke DPRD kalau bisa. Tentu bisa lah. Begitu kita menghormati para buya-buya, para pejuang-pejuang Islam. Meskipun di belakang pun banyak kecil kawan-kawan, dia terima itu. Itu. Banyak kerja yang lain. Tapi kita terima biar. Jadi aku rasa itu perlu semacam klarifikasi lah ya. Karena beberapa waktu berselang ambo dianggap bukan bahagian dari perjuangan Islam. Ya. Ambo aktif di GNPF juga. Tapi kan posisi kita kan di DPRD. Susah begitu untuk full. Kalau di 212 ambo aktif kok. Kita cukup menyumbang juga desa. Ambo nak tahu deh. Paslon lain menyumbang lah itu. Kalau dikecilkan tidak pun juga dah sungguh. Ya. Tapi kita nyumbang. Dan itu rutin. Seluruh keluarga mau nyumbang. Kakak mau nyumbang. Kan hartanya habis itu tuh perjuangan Islam. Mau tahu betul tuh jadi itu. Mau tahu betul. Tertangkap masuk ke penjara. Perjuangan Islam. Dan ambo ada lagi yangnya. Nah, patang boleh telepon dek Ketua Umum GNPF di Jakarta. Boleh telepon dek FPI di Jakarta. Dan mereka tegak tamu. Ada respon positif dari mereka. Gua tak pernah minta-minta bla 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 enggak. Ambo meskipun
ingin minta support dari para buya-buya, tapi meminta jabo dari dulu sampai kini tidak pernah diajar. Tapi merasa positive thinking bahwasanya buya-buya ustaz dan para ulama pasti dukung abo. Kenapa? Karena mereka tahu dengan track record abo saya dulu. Sampai hari ini mereka tahu. Seketik ya, abo ingin menjelaskan dulu. Kenapa UAS tak support abo? Kenapa UAS kan tak tahu ya abo? Biar. Kau tahu bahwa Supandi itu calon cek merasa UAS akan berpikir tu. Batang keluar testimoni baru beliau kan. Tapi itu hak beliau, kita hargai. UAS bagi abo itu ulama besar, itu yang menghargai. MUI secara institusi juga ulama besar, itu sangat kita hargai. Beliau Gus Rizal ulama besar, sangat kita hargai. Ketika debat pertama kemarin salah satu paslon bertanya, apa tanggapan Pak Supandi dengan polemik UAS di dalam KPK Gua? Mau nak jawab, karena mau tahu kalau mau jawab pasti akan jadi polemik lagi. Yang tanya itu ulama, dan mau nak ingin menghiburi ulama, dan mau tahu kini lagi ini panas-panasin ulama. Aku nak ingin perkara aku nanti merebet kemana-mana. Jadi Bapak sekalian, aku rasa aku sebuah ikhtiar bagi aku, ya, bagaimana menyikapi persoalan dengan bijak. Banyak politikus hadir di zaman ini. Di tahun 2020 banyak politikus, tapi politikus yang berjiwa negarawan aku rasa bisa dihitung dengan tangan mungkin di Indonesia. Jangan di Payakumbuh ya, di tangan di Indonesia mungkin bisa dihitung dengan tangan. Dan aku ingin menjadi politikus yang berjiwa negarawan. Seperti mana pernah ditampilkan di Pak Nasir, ditampilkan di Agus Salim, ditampilkan di tokoh-tokoh Islam lain. Ya. Mereka samping ulama, mereka juga politikus yang berjiwa negarawan. Dan aku ingin bahagia catatan bersejarah perjuangan Islam Islam. Aku seorang politikus yang berjiwa negarawan, bukan politikus karbitan. Dan bukan politikus yang mencoba menggadang-gadang diri di belakang dari kebesaran nama-nama ulama. Itu ya, mudah-mudahan para pendidik mau berdoa, para buya Ustaz Bapak Ibu sekalian tetap diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.